Kalau saya yang penting kalau betina dewasa tergantung kita mas. Kita ingin memainkan punya tolak ukur burung itu cuma dilat berlapres apa sekalian burung itu ke nasional kan gitu. Kalau cuma dilat berlapres ya kita cari burung yang yang penting kalau betina dewasa tergantung kita mas. Kita ingin memainkan punya tolak ukur burung itu cuma dilat berlapres apa sekalian burung itu ke nasional kan gitu. Kalau cuma dilat berlapres ya kita cari burung yang gacor, durasi nggak terlalu pun nggak masalah ya. Yang penting burungnya gacor, rajin dulu. Itu ketika dapat burung harus yang kayak gitu mas. Sama burung pengolahannya burung yang udah mapan. Tapi kalau kita ada rencananya tetap burung kedepannya ke blok tengah ya nomor satu itu durasi ya. Minimal kalau Om Priyo sendiri untuk pemilihan bahan betina faktor dewasa itu minimal durasi berapa? 15 detik. 15 detik. Udah cukup itu Om, 15 detik. 15 detik di rumah itu pendek, tapi 15 detik di gantangan itu panjang loh. Perasaan orang itu udah sendiri-sendiri itu. 15 detik di rumah itu terlihat pendek. 1 menitnya di lapangan itu bisa terlihat kayak 1 menit setengah. Itu 2 menit gitu udah kayak serasa 3 menit. Itu menurut pribadi saya, karena kan hentakan penonton, teriakan penonton itu ketika di lapangan itu kata lanjut itu kalau detikan di rumah kan kita pakai detikan jam mas. Kadang perbedaannya di situ. Kalau saya nomor 1 itu dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan masalah durasi ini bisa ngelop panjang ya nantinya. Tetap bisa, tetap bisa. Kalau intinya yang pertama kita nyarinya tetap di durasi minimal sekian tadi, 15 detik lah. Udah cukup menurut saya mas. 15 detik itu kalau kita pengolahan burung nanti di jeda bisa sesuai, itu udah dikalahin pun udah susah menurut saya. Terus kalau udah dapat nih betina dewasa 15 detik, untuk proses penggarapannya atau pengolahannya itu Om Priyo menerapkan seperti apa? Nah kalau itu saya langsung yang karakter faktor itu tetap langsung saya single, dan di rumah nggak boleh ada lebet satupun mas. Jadi cuma 1 di rumah? 1 lah, itu 1 itu nanti jadwal ke lapangannya kalau di rumah udah enak, di video enak itu saya menjadwalkan ke lapangan itu seminggu tak buat 3 kali dulu mas. Ya nanti seminggu 3 kali kok udah mau bunyi di 1-2 sesi itu ya terus mungkin saya lorot kedepannya tak buat seminggu sekali. Kalau enggak manasin burung mau di lomba di minggu itu Sabtu 1 sesi aja. Mau kerja nggak kerja, yang penting minggunya itu top perform. Yang penting burung itu kalau udah ketemu gitu ya penting di rumah 1 harian, pagi mandi, malam full kerodong mas. Itu pakan polos saja nih. Pakan polos saja lah. Nanti kalau cuaca emang panas banget, yang namanya beda tempat kan beda cuaca. Kalau Salatiga tetap saya membutuhkan kerodong. Mungkin kok kalau di daerah luar pulau, apa daerah yang panas lah, luar kota yang panas itu sehari kerodong, sehari buka pun nggak masalah. Jadi kalau terlalu dikerodong full kan kalau di cuaca panas kan nggak mungkin. Burung nanti malah kurang terkondisi, ya bisa dikatakan orang birahi gitu. Nah, tapi kalau udah di
mulai kerodong, mulai burung enak di rumah lah, itu bawa ke lapangannya itu yang penting kita bawa ke lapangan. Kalau saya ya mas, jangan lebih dari 1 burung. Ibaratnya pakai sepeda motor ya bawa burung 1, pakai mobil ya bawa burung 1. Itu sebenarnya kuncinya itu aja, dipedok jauhin dari burung lain. Kita kembali kayak zaman dahulu lagi gitu. Terus ini pakanan polos, pakanan polos. Untuk EF sendiri, EF tetap saya cuma makainya jagung kalau mau main di minggunya aja 1, 2, 3 butir itu mas. Jadi seminggu itu cuma membutuhin jagung 3 butir di hari Minggu. Misalkan mainnya pas minggu itu ya. Minggu itu. Kadang di sesi kedua, sesi ketiga pun enggak. Cuma pakai. lihat cuaca juga. Kalau hujan ya mungkin sesi kedua kita kasih jagung lagi. Kita kan membuat burung yang netral mas. Udah terpantau bahan yang kita dapat tadi durasi 15 detik. Berarti kan burung itu udah mapan, udah mau bunyi gitu loh. Dalam 15 detik itu kita nyari yang bunyinya bunyi kencang loh, bukan yang bunyinya gembung. Jadi bunyi vector, sayap biasa sampai ngilang gitu ya om ya kalau vector. Ya enggak harus ngilang mas, yang penting burungnya kenceng lah gitu. Itu yang dijelaskan Om Priyo barusan masalah pola rawatan burung, harus 1 di rumah dan mandi pagi mandi malam, terus milet putih, terus pakai kerodong. Itu udah termasuk proses penggacoran juga untuk burung bahan dewasa ini. Nggak usah kita gacorkan. Kalau namanya burung udah bunyi 15 detik keadaan kencang, kita itu cuma mengaturnya di birahi aja. Kalau gacor itu nanti terbentuk di perjalanan apa di pedok lapangan itu, ketika kita ngetem nunggu sesi itu udah termasuk proses yang tidak kita sengaja. Itu udah jadi proses sendiri kayak gitu. Burung udah denger burung lain kan terbentuk mas. Gacornya dari daya tariknya, vektornya itu. Nah kalau masalah makanan itu harian tetap polos. Kalau burungnya mintanya polos terus sampai hari H lomba ya kita ngikutin burungnya. Kalau mintanya H-1 pakan kenceng, nanti kalau mau berangkat dikasih apa? Dikasih makanan polos lagi netral juga bisa. Ada yang mintanya habis mandi malam dikasih makanan kenceng, paginya diganti lagi pakan biasa ada. Ada yang mintanya mau berangkat lomba dari pakan polos kita ganti kenceng juga ada. Itu nyari mas, nyari di burung itu. Saya nggak mau matokkan burung saya loh. Masalahnya burung saya juga sendiri-sendiri karakternya itu. Cuma teka-tekinya cuma di itu aja. Main H-1 kita kasih pakan kenceng sampai lapangan kayak apa. Kok kurang gini-gini, kok kayaknya kekencengan, dibuat lagi H-1 polos. Nanti H-1 pagi tetap polos sampai sore, H-1 malam kita kasih kenceng. Paginya kita hilangin kayak apa. Pagi mau berangkat kita kasih pakan kenceng sampai lapangan, sampai pulang nanti kayak apa jadinya. Terus berangkat dipolosin sampai lapangan baru kita kasih makanan jadinya kayak apa. Jadi permainannya di situ ya om? Permainannya di situ aja. Teka-teki titiknya itu nanti di situ mas. Jadi kadang ada pertanyaan pakannya apa mas, harian apa enggak. Kalau dalam pembentukan kayak saya cerita kemarin, pembentukan tetap pakan kan kencang. Menginjak burung kencang kan kita kasih polos. Kalau kita ini udah dapat dari burung 15 detik itu tadi, mungkin kan di usia itu burung udah sering bunyinya di kisaran durasi itu. Berarti kan burung udah mapan. Nah tinggal kita kan set lapangannya. Kayak gitu. Terus ini ada pertanyaan temen dari Bali om. Dia itu punya lovebird betina dewasa, cuma karakternya itu sardot om. Dan udah berusaha di full kerodong, itu dia tetap sardot, nggak mau keluar vektornya atau kalau gimana? Single tetap nggak di rumah 1 burung, saya jamin nggak.
Oh, berarti kalau untuk mengatasi pertanyaan yang barusan ini gimana Om? Kalau kita Ya punya harian kerodong di rumah sendiri Mas, pagi malam mandi, keluar rumah nggak usah lama-lama kerodong. jadi burung satu intinya main di full kerodong itu tadi ya. Full kerodong itu Supaya aja. faktornya juga Itu paling 3-4 hari nanti dia udah kembali ke fighternya lagi. oh gitu ya. Oke Om Priyo, terima kasih buat waktunya siang hari ini. Udah bahas betina dewasa factor. Oke bro, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada kesempatan saya langsung tanyakan kepada Om Priyo Genduk RHN.